Yo sobat, selamat datang kembali di 28. Kami di sini tidak membuat parodi atau segala hal yang bersangkutan dengan lelucon atau komedi, tapi kali ini kami ingin serius sedikit, ingin membahas sebuah tragedi yang baru-baru ini terjadi kepada anak SMP di Pontianak. Oke, kita langsung saja. Oke, kali ini kita akan membahas tentang tragedi yang ada di Pontianak. Salah satunya tentang kasus bullying, yaitu korban adalah siswa SMP. Siswa SMP dikeroyok 12 siswa SMA di Pontianak. Berawal dari masalah asmara dan curhatnya di media sosial. Seorang siswi SMP berinisial AU menjadi korban pengeroyokan 12 siswa SMA. Siswi SMP yang berusia 14 tahun ini kini telah menjalani perawatan intensif di rumah sakit akibat luka yang dideritanya. Kasus pengeroyokan siswi SMP itu juga telah ditangani oleh pihak kepolisian setempat dan terus berkembang dalam proses penyelidikannya. Oke, kali ini kita akan membahas tentang tragedi yang bullying di Pontianak, yaitu korbannya salah satu siswi SMP yang dibullying oleh siswa SMA yang sebanyak 12 orang. Jadi, gimana nih Bang pendapatnya? Menurut saya menarik nih. Ini memang tragedinya agak sedikit bagaimana gini ya, agak sungguh-sungguh memalukan bagi negara kita. Seorang anak SMA membuli anak SMP, ya itu mending kok bisa satu lawan satu. Ini udah masalah asmara, dan lagi pula ini bulinya bukan main lagi, main keroyokan 12 melawan satu orang. Menurutku sih ya kalau memang lawan satu lawan satu gitu sih nggak masalah juga kan, itu memang masalah kalian juga gitu. Tapi ini nih kalian main keroyokan gitu 12 orang, bagaimana sih pendapatnya, nggak kasihan gitu sampai penderitaan si korban gitu masuk rumah sakit akibat bullying kalian gitu kan. Menurut saya sih memang sedih banget gitu. Saya memang sebagai warga Pontianak, kami berdua ini juga warga Pontianak, sangat prihatin terhadap korban murid SMP tersebut bernama Audrey. Sangat sedih mendengar gitu kan. Jadi, Sangat mendoakan benar gitu kan terhadap dia yang di rumah sakit sana agar cepat sembuh. ya, kami selalu mendoakan untuk Audrey yang salah satu korban ini, adik kita juga. Semoga lekas sembuh dan jangan nyerah deh. Walaupun kamu dibullying, diapain sama mereka sampai kata ya, alat kelaminnya sampai ditusuk. Masalah itu Maksudnya depannya bro. Alat kelamin nggak sampai begitu juga kan, sampai harus merusak alat kelamin gitu kan. Kalian kan juga sebagai wanita gitu kan, nggak harusnya gitu kan untuk merusak masa depan tersebut korban, kasihan juga gitu kan. Ya, nggak tahu ngerti gitu kan. Yang lebih parahnya lagi ini kan, kalian sudah di kantor polisi masih sempat-sempatnya membuat snapgram. wow. Ini nampaknya Berapa nih, bro? emang jiwa psikopat nih, jujur saja. Ini menurut saya memang jiwa psikopat. Jadi untuk kalau menurut saya ya, pribadi saya, kalau kita sebagai generasi muda itu saling menghargai, tapi tidak untuk membuli. Jadi apa kelebihan teman kita, apa kekurangan teman kita, kita harus tanggapi, kita harus terima mereka. Tapi untuk kasus kali ini, wow banget menurut saya. Wow, wownya gimana? Karena udah siswi SMA tadi membullying siswi SMP yang derajatnya lebih jauh, dan lebih parahnya lagi sebanyak 12 orang. Mengkorekan. Ya. Dan bullyingnya tuh nggak sekedar bullying biasa, tapi merusak masa depan si siswi ini tadi, si korban. Ini sangat parah banget menurut saya. Udah keterlaluan. Ya, sangat keterlaluan. Semoga kita nggak berani komen tentang gimana tentang kasus hukumnya, karena kita ada pihak yang terkait udah memprosesnya agar kasusnya bisa ditangani dengan baik ya. Kita percayakan kepada pihak hukum untuk menjalannya, dan kami selalu mensupport apapun putusan pihak hukum. Jadi kita dari 28 Channel selalu mensupport si Audrey.
Gimana ini bro? Kami memang dari 20X sama-sama tinggal di Pontianak, memberikan doa kepada Audrey semoga cepat sembuh di rumah sakit sana, dan bukan hanya itu juga dari kesehatan mentalnya juga tidak sampai semoga baik-baik saja akibat pembullying tersebut. Dan untuk orang tua Audrey semoga ditambahkan, semoga Audrey sehat saja, aman selalu, sentosa, amin. Dan untuk yang tersangka ini saya juga nggak habis pikir gitu kan, sudah di kantor polisi masih sempat buat snapgram, buat status nggak genah, memang kayak nggak merasa bersalah gitu. Ya memang kalau menurut saya sih untuk dia diberikan hukuman memang seimpal yang apa yang mereka perbuat gitu, agar mereka benar-benar jerah gitu. Jadi Jadi menurut saya kalau psikologis tentang pergaulan ya, baru kali ini kita menemukan pergaulan di Pontianak ini tentang bullying. Setahu kami warga Pontianak nih, kalau pergaulan di Pontianak itu ya kayak biasa pergaulan di tempat lain juga, tapi nggak separah ini loh bullyingnya. Bullyingnya itu baru kali ini kami temuin, bullying dari senioritas dan junioritas. Ada pun bullying-bullying yang biasa itu ya biasa, gurau biasa, tapi nggak bullyingnya kayak gini. Iya kok, memang gitu. bullying memang sering di mana-mana terjadi, tapi mungkin ini agak lebih sedikit parah gitu kan. Jadi saran saya untuk semua penonton yang di acara ini, lebih baik kita bukan menyudutkan pelakunya, tapi bagaimana kita untuk merubah masa depan kenegaraan kita atau kepribadian negaraan kita, di mana di generasi mudanya itu harus dididik dengan baik. Apa yang dididik dengan baik? Yaitu psikologis pergaulannya. Psikologis pergaulannya tadi tuh, awalnya kan ada kasus bullying, itu kan mereka terpengaruh dari sebelumnya. Nah mungkin dari jejak sinetron yang mereka tonton, apa tentang apa ya namanya? Lebih tepatnya gini Dik, mereka ini lebih tepatnya mencari sensasi. Ya? Mencari sensasi dan tidak ada tempat untuk melampiaskan sensasi tersebut, dan akibatnya itulah yang harus terjadi gitu. Orang-orang yang memang mencari perhatian gitu kan, sampai melakukan sesuatu yang hal gila menurutku gitu. Nggak harus gitu juga gitu kan, memang otaknya nggak tahu juga sih otaknya gimana gitu. Menurut aku sih untuk kalian-kalian gitu kan, stop bullying, apapun yang berbau bullying gitu. Jika memang bullying itu setidaknya hanya bercandaan aja gitu kan, jangan sampai berlebihan lah gitu. Kenapa kalau udah jadi korban ini bukan hanya masuk ini, mungkin bisa lebih gila lagi, entah ada terjadi pembunuhan, entah jadi bunuh diri atau sesuatu yang bahaya gitu gara-gara pembulian gitu kan. Otak kita yang diterima oleh pembulian itu pasti enggak ini. Dan kalau korban bullying itu juga menghambat dari pertumbuhannya. Untuk menghambat pertumbuhannya. Karena gini, saya juga pernah dibully waktu SD, yaitu dibully teman saya sendiri. Itu ngerasa banget bro, gimana rasanya dibullying tuh, kita disudutin, nggak dapat teman, dan kita mau ngapain-ngapain aja itu serba salah. Gitu, itu sakitnya jadi orang yang dibullying tadi itu. Makanya untuk teman-teman, yuk kita sama-sama bangun pergaulan yang lebih sehat tanpa bullying tadi. Kita hapus jejak bullying, sejarah bullying dari kehidupan kita. Terutama nih, yang paling saya temui, bullying itu bukan hanya di SMA atau SMP, tapi di SD juga bullying itu paling banyak. Nah, di situ juga bahkan. Jadi untuk generasi selanjutnya, kita nih bukan hanya generasi selanjutnya, dari generasi 0 sampai generasi milenial yang sudah dewasa juga termasuk semuanya lah yang menonton video ini. Semoga dapat mengerti apa kata kami. Semoga kita sama-sama membangun ya pergaulan yang lebih sehat untuk kedepannya. Pergaulan lebih sehat, bercanda aja gitu. Bullying setidaknya sebatas kawan, bercanda gitu. Jangan terlalu bullying lebih parah kayak tadi. Gitu. Stop bullying. Karena bullying ini bukan baru kali ini aja terjadi. Karena kita asal demi usut tadi itu berita yang kita baca. Jadi bullying itu kayak mendarah daging di pergaulan. Jadi untuk kami, pesan kami untuk kedepannya, yuk kita sama-sama gerakan stop bullying. Stop bullying. Dan akibat jika kalian membullying, ini akibat kan
tersangka menerima bullying dari warga medsos. Iya. Gitu. Pesan saya juga untuk semua youtubers yang udah bernama, kita stop juga bullying, walaupun mereka pelakunya, tapi kita juga harus menghargai mereka sebagai manusia juga, bro. Jadi stop juga kita bullying agar bullying ini nggak berkelanjutan ke generasi berikutnya, bro. Iya, betul. Jadi untuk kedepannya yuk sama-sama kita bangun generasi pergaulan yang lebih sehat lagi. Bullying kita hapus dari sejarah yang pergaulan kita. Walaupun bakalan susah sih hilangnya. Iya, bener banget. Karena bullying ini udah kayak mendarah daging. Oke, setelah penjelasan kami dari masalah ini, cukup sampai di sini penjelasannya. Kami ingin closing. Bagi kalian yang belum subscribe, tolong subscribe dan like-nya, dan jangan terlalu serius juga. Nanti kalau kalian ingin cari hiburan atau apa, tinggal cari, ada link di sini buat hiburan kalian. Dan untuk pesan dari 20X, untuk sekarang, untuk generasi dunia, untuk anak muda, stop bullying. Oke? Kami dari 20X dengan saya Munir Firmansyah, Diki Arianto, Dan saya Willy Krisdano sebagai kameramen. dengan ini saya terima kasih telah menonton video kami, dan sampai jumpa kembali ke video selanjutnya. Oke, see you later.